Saya beri judul, nah, saya menyampaikan satu tema yang saya beri judul misguided. Ya, misguided ini kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya dibawa ke arah jalan yang salah. Nah, apa ya yang dimaksud dengan kata misguided ini dalam konteks pemberitaan firman Tuhan pada saat malam hari ini? Ya, kita akan sama-sama membaca dari dua kitab yang berbeda, tetapi keduanya akan saling berkaitan dan nanti kemudian kita akan coba kaitkan di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita sama-sama membuka terlebih dahulu dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sekarang kita buka Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membaca kedua kitab ini ya. Nah, saya ingin pertama-tama ingin mengulas terlebih dahulu dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Nanti kita akan coba kembali kaitkan dengan Matius pasal yang keempat. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat di Efesus pasal 6 ayat 10, ada kata-kata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saya ulangi ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Be strong in the Lord. Amin Bapak Ibu ya. Be strong in the Lord. Nah, kata kuat ini yang akan saya mau bahas ini ya. Kata kuat di dalam bahasa Yunani menggunakan kata endunamo. Endunamo. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia jadi dinamo itu Bapak Ibu ya. Tapi dalam bahasa Yunani menggunakan kata endunamo yang artinya sebenarnya panjang. Artinya adalah dibuat menjadi kuat atau diberi kemampuan sehingga bertambah kuat. Amin Bapak Ibu ya. Di dalam Tuhan kita harus semakin bertambah apa? Kuat ya. Ini harus penting sekali. Nah, kalau kita melihat kepada Efesus pasal 6 ayat yang ke-10a, maka di sana dalam Yunani dikatakan endunamoste en kurio. Artinya tetap terus dikuatkan di dalam Tuhan. Nah, salah satu ayat perbandingan yang cukup jelas untuk kita bisa membayangkan atau kita bisa memahami arti tetap terus dikuatkan dalam Tuhan
itu kita bisa membandingkannya dengan Filipi pasal yang keempat di ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, di mana Kristus itu yang memberi kekuatan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I can do all things, aku bisa melakukan segalanya, through Christ, melalui Kristus, who strengthens me, yang terus menguatkan aku. Jadi arti kata jadilah kuat, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, artinya tetap terus dikuatkan di dalam Tuhan. Karena Kristuslah yang terus menguatkan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, dan bukan hanya itu, kalau kita kembali kepada Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, bukan hanya meminta kita terus dikuatkan di dalam Tuhan, tetapi di dalam Yunaninya dikatakan edunamoste entokratetes iskos. Artinya tetap terus dikuatkan di dalam kekuatan dari kuasanya. Jadi dikuatkan di dalam Tuhan dan tetap terus dikuatkan di dalam kekuatan dari kuasa Tuhan itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah begini. Apa arti kata Tuhan? Ya, apa arti kata Tuhan? Karena kita kan diminta hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan dari kuasa Tuhan. Memangnya apa arti kata Tuhan ini? Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata Tuhan, ya, ini bukan Tuhan dalam pengertian Tuhan yang huruf besar semua, yang Bapak Ibu sering jumpai ketika membaca Perjanjian Lama. Ini berbeda pengertiannya. Kata Tuhan di dalam konteks Perjanjian Baru itu merujuk kepada Yesus. Nah, apa maksud Tuhan yang dikaitkan dengan Yesus? Ternyata kata Tuhan ya, kata Tuhan kalau itu dikenakan kepada Yesus, maka ini merujuk kepada gelar bagi Yesus. Gelar bagi Yesus. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Dan arti kata Tuhan sesungguhnya secara harafiah artinya sang penguasa. Sang penguasa. Nah, ketuhanan Yesus, karena dia adalah sang penguasa, maka ketuhanan Yesus itu merujuk kepada dua hal. Yang pertama, kepenguasaannya atas langit dan bumi. Berarti ini menunjukkan ketika kita menyebut Tuhan Yesus, kita sedang ingin mengatakan bahwa dia penguasa, dia berkuasa atas langit dan bumi. Itu arti dari kata Tuhan Yesus. Dan yang kedua, pemaknaan kata Tuhan Yesus atau ketuhanan Yesus itu juga berbicara tentang kemenangannya atas iblis, dosa, dan maut. Nah, jadi diingat baik-baik Bapak Ibu ya, kata Tuhan bagi Yesus adalah gelar. Ya kan? Gelar bagi Yesus yang artinya sang penguasa. Di mana gelar ini merujuk kepada dua hal. Kepenguasaannya atas langit dan bumi, kemenangannya atas iblis, dosa, dan maut. Nah, kalau kita kembali kepada Efesus 6 ayat 10 tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, artinya kita dikuatkan di dalam kekuasaan dan kemenangan daripada Tuhan itu sendiri. Ya, kalau dikatakan hendaklah kamu dikuatkan di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya, artinya kita terus-menerus dikuatkan oleh Sang Kristus di dalam kekuasaannya, kita terus-menerus dikuatkan oleh Sang Kristus di dalam kemenangannya yang gilang gemilang. Nah, kenapa kita harus kuat di dalam kekuasaan dan kemenangannya? Kalau Bapak Ibu membaca Efesus pasal 6 di ayat yang ke-11, maka di sana dikatakan karena kita akan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu ya. Musuh kita itu adalah siapa? Iblis. Kita melawan tipu muslihat iblis. Bahkan di ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya kita ini nggak melawan manusia.
Kalau ke manusia yang menjadi musuh kita, Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Jadi kalau yang jadi musuh kita itu darah dan daging, Tuhan minta kita untuk mengampuni. Tuhan minta kita untuk mengasihi. Tuhan minta kita untuk mendoakan musuh. Tapi kalau yang menjadi musuh kita itu sudah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, tidak ada perintah dari Tuhan untuk mengasihi musuh semacam itu. Tidak ada perintah dari Tuhan untuk mendoakan musuh semacam itu. Tetapi yang ada, Tuhan minta kita untuk kita terus-menerus membiarkan Kristus menguatkan kita di dalam kekuatan kekuasaannya dan di dalam kemenangannya. Karena apa? Karena yang akan kita lawan adalah tipu muslihat iblis. Yang akan kita lawan adalah pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Karena itu yang akan kita lawan, karena itulah yang akan menjadi musuh kita seumur hidup. Makanya Paulus katakan, hendaklah kamu dikuatkan. Biarlah Kristus menguatkanmu di dalam kekuasaan dan kemenangannya. Karena yang akan kita lawan adalah musuh yang tak kasat mata, yang akan menjadi musuh bebuyutan kita untuk selama-lamanya. Nah, yang menarik adalah kalau kita dikatakan oleh Paulus, hendaklah kamu dikuatkan dalam kekuasaan dan kemenangan dari Tuhan Yesus, maka kita perlu belajar dari Yesus bagaimana cara Yesus menghadapi iblis tersebut. Ya, dan kita juga perlu tahu trik-trik iblis ketika mencobai Yesus itu seperti apa. Karena itulah yang juga akan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita, melemahkan kita, dan melawan kita. Nah, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu bisa kembali membuka dari Matius pasal yang keempat ya Bapak Ibu ya. Di Matius pasal yang keempat, di situ ada kata-kata di ayat 1, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Apa arti dari kata dibawa oleh roh ke padang gurun? Dibawa oleh roh ke padang gurun berarti menegaskan ketundukan dirinya, perendahan dirinya, ketaatannya di dalam inkarnasinya kepada Sang Bapa. Jadi padang gurun dibawa oleh roh ke padang gurun itu ingin menegaskan bahwa Yesus sedang tunduk, merendahkan diri, belajar taat di dalam keadaannya sebagai manusia kepada Sang Bapa. Jadi itu makna dari padang gurun. Sehingga Bapak Ibu, padang gurun itu adalah tempat yang dikehendaki oleh roh. Maka itu dikatakan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Karena di padang gurun itulah Yesus benar-benar belajar taat kepada Bapaknya. Di padang gurun itulah Yesus itu benar-benar menunjukkan kerendahan dirinya. Di padang gurun itulah Yesus menunjukkan ketundukan dirinya kepada Sang Bapa dalam inkarnasinya, dalam keberadaannya sebagai manusia. Karena itulah padang gurun adalah tempat yang dikehendaki oleh roh. Demikian juga hal yang sama dengan hidup kita ya, Bapak Ibu ya. Kita pun juga akan dibawa oleh roh ke padang gurun dalam hidup ini. Padang gurun itu tidak mesti berbicara permasalahan hidup. Padang gurun di dalam konteks ini berarti Roh Kudus juga ingin membawa kita hidup seperti Kristus. Hidup dalam ketundukan, hidup dalam perendahan diri, hidup belajar taat kepada Sang Bapa. Itulah yang dikehendaki oleh Roh dalam kehidupan kita kalau kita adalah orang yang ada di dalam Tuhan. Jadi itu yang Roh inginkan. Kita harus hidup serupa seperti Kristus. Padang gurun akan kita lewati. Sekali lagi, padang gurun tidak mesti berbicara masalah. Tetapi dalam konteks ini, padang gurun artinya roh membawa kita untuk hidup seperti Kristus. Tunduk, merendahkan diri, dan belajar taat kepada Sang Bapa. Bapak Ibu mau toh taat dan belajar taat, rendah diri, dan tunduk kepada Bapa? Ya kan?
Nah, ini adalah padang gurun di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, tetapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Di ayat yang sama, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ternyata padang gurun juga tempat yang disukai iblis untuk mencobai Kristus. Maka dikatakan di ayat 1 ya, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Satu sisi roh, satu sisi iblis. Dan di mana iblis mencobai Yesus? Di padang gurun. Jadi di masa-masa Yesus belajar taat kepada Bapa, di padang gurun dia menunjukkan perendahan dirinya kepada Bapa, di padang gurun dia menunjukkan ketundukan dirinya kepada Bapa. Di masa-masa itulah iblis justru mencobai Yesus. Tujuannya apa? Agar Yesus melakukan kebalikannya. Dia tidak taat kepada Bapa, dia tidak tunduk kepada Bapa, dia tidak merendahkan diri. Itu tujuannya. Nah, demikian juga iblis menyukai area padang gurun dalam hidup kita. Iblis akan membuat hidup orang Kristen tidak menjalani hidup seperti Kristus. Pada waktu kita mau belajar taat, ada saja yang datang dari iblis untuk membuat kita tidak taat. Iblis tidak kepingin kita merendahkan diri seperti Kristus. Iblis tidak ingin kita menundukkan diri kepada Bapa seperti Kristus. Inilah yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saya pasti menjadi orang Kristen itu harus menjalani padang gurun. Maka itu kalau kita membaca di pasal yang ketiga, coba kita lihat di pasal yang ketiga Bapak Ibu ya. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat 17. Kalau Bapak Ibu baca perikopnya, Yesus dibaptis Yohanes. Setelah pembaptisan, baru masuk padang gurun. Sama juga dengan kita. Baptisan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman dalam Kristus. Kita kalau percaya Yesus kan pasti lewati prosesi baptisan. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Kita akan melewati prosesi baptisan. Setelah kita melewati prosesi baptisan, menjadi tanda jelas bahwa kita ini memang adalah orang yang beriman kepada Kristus, masuk pada perjanjian dengan Kristus dengan perjanjian baru, maka sesudah kita beriman dan dibaptiskan itulah masuknya kita kepada padang gurun. Setelah kita dibaptiskan, masuknya kita hidup di dalam ketundukan, belajar taat, berendahan diri kepada Sang Bapa. Yesus pun juga demikian. Setelah dia dibaptiskan oleh Yohanes, dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dia di situ belajar taat, di situ dia tunduk, di situ dia belajar untuk merendahkan diri di padang gurun. Kita pun juga sama. Setelah kita beriman dibaptiskan, maka kita hidup di dalam padang gurun. Belajar taat kepada Tuhan, tunduk dan merendahkan diri. Dan di saat-saat kita menjalani hidup seperti itu, iblis tidak tinggal diam. Musuh-musuh daripada kita, yaitu sang kegelapan, itu akan terus menyerang kita di masa-masa itu. Nah, sekarang kita lihat. Ada 3 sarana yang iblis pakai untuk misguided Yesus. Untuk membuat Yesus menyimpang dari tujuan utama, Yesus menyimpang dari ketundukan, dari belajar taatnya kepada Sang Bapa. Apa 3 sarananya? Yang pertama adalah roti. Nah, roti itu berbicara tentang kebutuhan hidup. Ya, roti bicara tentang kebutuhan. Dan yang kedua adalah bait suci. Iblis memakai hal-hal yang sifatnya rohani, jangan salah. Iya kan? Dan kemudian yang ketiga, iblis memakai kemegahan. Kemegahan ini berarti berbicara soal keduniawian. Kita lihat 3 sarana Bapak Ibu yang iblis pakai untuk mencobai Yesus. 3 sarana yang iblis pakai untuk mengalihkan Yesus dari kehidupannya di padang gurun, kebutuhan, makan makanan, hal-hal rohani, dan keduniawian. Bukankah ini juga yang iblis berikan kepada kita, Bapak Ibu ya? Kadang iblis memberikan hal-hal duniawi kepada kita. Kita dibuat terbuai dengan berkat-berkat Tuhan. Kita dibuat terbuai dengan segala mujizat jasmani yang kita terima. Bahkan kita ketika berdoa pun
Kita memiliki bobot hati yang ingin memuaskan hawa nafsu kita akan keduniawian. Apapun yang kita minta, tujuannya terkait dengan kehidupan keduniawian ini. Ya kan? Kita ingin diaman, kita ingin berkat jasmani. Yang nggak punya kerjaan ingin cari kerjaan, yang nggak punya duit banyak berdoa supaya Tuhan berkati. Semuanya doa kita arahkan kepada keduniawian. Nggak salah ya berdoa untuk hal jasmani. Tetapi kita mesti waspada, hal keduniawian ini seringkali tanpa disadari ini menjadi doa-doa kita, menjadi fokus kita dalam kekristenan. Bahkan hal-hal rohani, iblis juga memanipulasi Yesus dengan ayat-ayat Alkitab. Iblis bukannya sosok yang tidak paham dengan ayat Alkitab. Maka itu kalau Bapak Ibu membaca ya di dalam pasal 4 ayat yang ke-6, ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis itu mengutip dari Mazmur pasal 91. Iblis memanipulasi dengan ajaran-ajaran palsu. Iblis memanipulasi dengan ayat-ayat Alkitab. Dan bahkan iblis pun juga bisa memakai roti, kebutuhan hidup kita, untuk supaya kita dibuat menyimpang. Nah, inilah 3 sarana iblis yang iblis pakai untuk membuat Yesus menyimpang. Dan yang berikutnya, kalau dia pakai 3 sarana itu, maka sekarang kita belajar di sini. Ada 3 macam misguided iblis. Ada 3 macam, ya kan, bentuk dari iblis yang membuat hidup kita itu menyimpang. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah ketidaktaatan. Dengan roti, dengan kebutuhan, gitu ya. Dengan roti, dengan kebutuhan akan hidup, dia membawa Yesus untuk tidak taat kepada Bapaknya. Ya, coba kita lihat Matius pasal 4 ayat yang ke-3 sampai 4 tadi kita baca. Lalu datanglah si pencoba, maka dikatakan iblis itu pencoba karena memang ingin mencobai Yesus, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kenapa meminta batu itu menjadi roti? Karena kalau kita melihat di ayat kedua, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan lalu lapar. Dan di masa Yesus sedang butuh-butuhnya makan, iblis datang ke sana, lalu dia bilang, ubah batu ini menjadi roti. Yesus sanggup mengubah batu menjadi roti, Bapak Ibu? Saya yakin Yesus sanggup. Amin ya. Kita semua percaya Yesus sanggup membuat mujizat toh. Nah, kita pun juga sudah melihat Yesus bisa merubah air menjadi anggur. Saya yakin batu dirubah menjadi roti itu bukan hal yang sulit untuk Yesus. Betul ya? Bukan hal yang sulit untuk Yesus. Tetapi Yesus menjawab dengan suatu hal yang menarik. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang kita pahami ketika kita membaca kalimat ini? Kalimat manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seringkali kita menafsirkan ayat ini, begini cara tafsirannya. Manusia itu hidup bukan hanya soal jasmani, tetapi manusia itu hidup dari Alkitab firman Allah yang kita baca. Jadi, Bapak Ibu, marilah kita sering-sering membaca Alkitab, karena kita dengan membaca Alkitab, kita sedang makan makanan rohani, yaitu firman Allah. Betul ya?
Seringkali berapa banyak di antara kita yang menafsirkan ayat ini dengan seperti itu. Oh, manusia hidup bukan dari roti saja. Apalagi kalau misalkan ya, ini misalkan lagi ada seminar gitu ya. Lagi ada seminar, terus kemudian seminarnya nggak selesai-selesai. Orang-orang sudah pada lapar. Lalu biasanya ayat ini dicatut, lalu dijadikan bahan rodok guyonan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harap sabar ya. Nanti makannya sebentar lagi, kita fokus dulu seminar. Karena ingat, manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman Allah. Tahan-tahanin, betah-betahin dengan firman Allah. Nah, jadi dengar dulu, baca Alkitab dulu. Karena manusia hidup dari firman Allah, bukan dari makanan jasmani saja. Bapak Ibu, setelah saya pelajari ayat ini, ternyata ayat ini tidak sedang mengatakan seperti itu. Ayat ini dikutip oleh Yesus di dalam konteks tentang ketaatan. Berapa banyak di dalam perjanjian lama orang pilihan Tuhan atau manusia ciptaan Tuhan itu diuji oleh makanan dan kaitannya dengan ketaatan. Satu contoh, coba kita lihat ya, di dalam Roma dulu. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Ini menarik buat saya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Roma pasal kelima ayat yang ke-19. Bisa minta tolong nggak salah satu membacakan untuk saya? Mungkin Levi bisa boleh membacakan untuk saya. Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Nanti boleh gantian dengan Yemima ya, kalau saya boleh minta tolong. Roma pasal ya, ayat 19. Roma 5 ayat 19. Oke, Roma 5 ayat 19 benar. Roma 5 ayat 19 sebentar. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Amin. Nah, perhatikan itu ya. Ini berbicara mengenai Adam ayat 19 ini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Satu orang ini Adam. Adam disebut sebagai orang yang tidak taat. Memangnya apa yang terjadi sampai dia tidak taat? Coba kita kalau lihat kepada Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga di ayat yang ke-6. Kejadian pasal ketiga di ayat yang ke-6. Boleh dibacakan lagi untuk kita semua ya, Levi. Kejadian 3 yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan ini ya. Permasalahan pertama, ketidaktaatan dikaitkan dengan soal makan. Dikaitkan dengan soal makan, perempuan itu melihat buah pohon itu baik, hal yang dilarang oleh Tuhan. Ketika iblis masuk, dirubah menjadi terlihat baik. Itulah cara iblis. Kemudian sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Di kejadian ini, Adam dan Hawa belum punya yang namanya hasrat hawa nafsu. Karena dia masih murni sebagai ciptaan Allah yang menurut gambar dan rupanya. Tetapi Adam dan Hawa ini ditipu oleh iblis. Ya kan? Ditipu melalui makanan. Ditipu melalui makanan untuk dijadikan orang tidak taat. Jadi makanan itu cuma sarana. Makanan itu cuma sarana. Tapi sasaran akhir melalui makanan itu adalah ketidaktaatan. Coba perhatikan, apa yang dilarang oleh Allah dirubah oleh iblis gitu ya. Pemahamannya menjadi baik. Yang Tuhan katakan kalau engkau makan, engkau mati. Tapi sama iblis diganti.
Kalau engkau makan, engkau nggak mati. Kenapa? Karena yang apa Allah katakan buruk justru dirubah oleh iblis menjadi kelihatan baik. Gitu ya. Kelihatan baik, kelihatan sedap. Wah, kelihatannya sangat memberi pengertian sekali. Nah, itulah cara-cara iblis. Ya kan, untuk membawa kepada ketidaktaatan. Dan contoh yang lain lagi, kalau kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-8, coba kita buka Ulangan pasal ke-8 di ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Silahkan, boleh dilanjutkan, Levi. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, Yesus itu mengutip dari ayat ini nih. Ya kan? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau kita lihat keseluruhan kalimat di ayat 3, sepertinya Tuhan itu sedang mengajak orang Israel flashback. Flashback ketika Tuhan memberi mereka makan mana. Gitu ya. Jadi di ayat Ulangan 8 ayat 3, Tuhan itu lagi ngajak orang Israel itu ngerenungkan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya mengajak mereka flashback bahwa Tuhan pernah memberi mereka makan mana ketika mereka lapar. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan memberi makan mana? Inilah yang terjadi. Pada waktu Tuhan memberi mereka makan mana, Tuhan juga mengatur cara ngambil mananya. Jadi bukan dikasih, terus mereka bisa ngambil mananya dengan seenak-enaknya. Enggak. Cara mengambil mananya hari pertama, hari Senin sampai hari Jumat, cara ngambilnya bagaimana, itu semua difirmankan oleh Tuhan, langkah-langkahnya, step-stepnya itu difirmankan oleh Tuhan. Jadi cara mereka mengambil mana hari demi hari, itu berdasarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, Tuhan berfirman, untuk khusus hari Sabat, gitu ya, kamu jangan ngambil. Karena kalau sampai kamu ngambil di hari Sabat, maka mana itu akan berubah menjadi busuk dan menjadi ulat. Nah, itu firman yang keluar dari ucapan Tuhan. Jadi hari demi hari ketika mereka mengambil mana, mereka itu memungut mananya berdasarkan perintah daripada Tuhan. Hari Sabtu Tuhan firmankan, jangan ambil mana. Gitu ya. Karena kalau kamu ngambil mana, bahkan mana itu kamu ambil lebih, nanti mana itu akan berulat dan menjadi busuk. Ternyata ada beberapa orang Israel yang tidak mentaati firman Tuhan. Ngambil mananya dengan rakus, gitu ya. Mengambil mana dengan rakus, dan akhirnya memang benar-benar mana itu berulat. Nah, dari situlah muncullah kalimat, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada mana, tapi kalau mengambil ketika mereka memungut mana itu tidak sesuai dengan perintah dan arahan dari firman Tuhan, maka mana itu akan menjadi busuk. Tapi selama mereka mengambil mana, selama mereka memungut mana di dalam ketaatan akan firman Tuhan, maka mereka akan makan mana dengan kenyang. Tetapi selama mereka memungut mana tanpa sesuai dengan firman Tuhan, maka mana yang mereka makan, yang mereka pungut akan menjadi busuk. Itu arti dari manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kembali ke Yesus. Yesus diminta oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi ayat yang diucapkan oleh Yesus, ayat yang dikutip oleh Yesus, ternyata ayat yang terkait dengan ketaatan. Maka dari situ kita bisa memahami maksud daripada iblis meminta Yesus mengubah batu menjadi roti, ingin mengajak Yesus sebetulnya tidak taat kepada Allahnya.
Tetapi Yesus membalasnya dengan ayat yang berbicara tentang soal ketaatan. Jadi iblis membawa orang untuk tidak taat, tetapi Yesus melawannya dengan ayat yang berbicara ketaatan. Secara tidak langsung, Yesus ingin berkata kepada iblis, aku tidak mau mentaati permintaanmu karena aku hidup ingin mentaati suara Bapakku. Dapat dipahami ya Bapak Ibu ya, sampai di sini ya maksud saya. Nah, apa kaitannya dalam kehidupan kita? Dalam Yakobus pasal 1 di ayat yang ke-14 sampai 15. Coba kita lihat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Silahkan boleh dibantu baca ya Levi ya. Yakobus pasal 1 ayat ke-14 sampai 15. Silahkan. Yakobus pasal 1 ayatnya ke berapa, Pak? Mohon maaf. 14 sampai 15. Oke. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, sekarang bagaimana cara iblis mencobai kita? Lewat hawa nafsu dan keinginan kita. Keinginan kita tentang banyak hal. Keinginan kita akan mimpi-mimpi pencapaian kita yang bahkan belum tentu sejalan dengan Tuhan. Keinginan itu adalah hawa nafsu itu. Gitu ya. Bahkan dikatakan ia diseret dan dipikat. Kata diseret dan dipikat. Ketika Yakobus menggunakan kata diseret dan dipikat itu diibaratkan seperti umpan, ya, umpan yang digunakan untuk menarik mangsa keluar dari sarangnya. Itu kata diseret. Dan kata dipikat itu diumpamakan di dalam bahasa Yunaninya itu digambarkan seperti orang memancing. Ketika ikan itu mau makan umpan, dia merasa terpikat dengan makanan yang ada di alat pancing itu. Begitu dia makan, maka dia terpikat oleh alat pancing itu dan dia ditarik, dia keluar dari air tersebut dan dia mati di luar sana. Demikian hawa nafsu, ya, hawa nafsu kita itu akan menyeret kita, akan memikat kita tanpa kita sadari sampai akhirnya keinginan tersebut melahirkan perbuatan dosa. Begitu keinginan hawa nafsu itu kita ikuti sampai melahirkan dosa, di saat itulah kita menjadi orang yang tidak taat kepada Allah. Belajar dari Yesus. Ketika Yesus ditarik oleh iblis untuk tidak mentaati Bapa, dia menjawabnya dengan ayat yang berbicara tentang ketaatan. Seolah dia ingin mengatakan, aku tetap taat kepada Bapa dan bukan kepada iblis. Yang kedua, skeptisisme, keraguan-raguan. Ya, ketika Yesus dibawa di bumbungan bait Allah, lalu diminta oleh iblis untuk menjatuhkan diri dari atas ke bawah dengan dalil ayat, seolah-olah menantang kekuasaan Allah untuk menatang Yesus, untuk melindungi Yesus. Iblis seolah-olah menempatkan Yesus untuk mempertanyakan kuasa Allah. Kira-kira kalau aku jatuhkan diriku, benar nggak ya Tuhan itu akan nolong aku? Nah, Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel pun juga pernah demikian. Dalam Mazmur pasal 78 ayat 20 sampai 22, di situ Tuhan mengatakan, pemazmur mengatakan Tuhan sudah banyak menunjukkan mujizatnya, tetapi Israel meragukan keselamatannya. Dan bahkan di Matius pasal 6, coba kita lihat di Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Coba kita lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Boleh dibantu baca sekarang Yemima, coba Yemima bantu saya untuk baca. Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan yang besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya. Dalam bahasa Inggris dikatakan a little faith, iman yang kecil, iman yang gampang meragukan Allah. Kita menjadi orang Kristen tanpa disadari iblis membawa kita untuk meragukan kekuasaan Allah yang memelihara kehidupan kita. Tuhan sudah tunjukkan banyak pemeliharaannya kepada bangsa Israel. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan memelihara dan melindungi mereka selama di padang gurun. Tetapi pemazmur memberikan sebuah keadaan yang ironis. Bahwa ternyata meskipun mereka melihat mujizat dengan mata kepala sendiri, mereka tetap skeptis terhadap Tuhan, meragukan Tuhan. Kita pun juga sama. Kita seringkali menjadi orang Kristen yang little faith. Menjadi orang yang skeptis terhadap pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengatakan hidupmu dengan rumput di ladang, hidupmu itu lebih berharga. Jika Tuhan mendandani rumput di ladang, pasti Dia akan memelihara hidupmu. Kenapa sih mesti harus menjadi orang Kristen yang little faith, menjadi orang yang suka meragukan Tuhan? Hati-hati dengan jebakan iblis yang kedua, skeptis. Dan yang ketiga, jebakan iblis yang ketiga adalah faithless. Tidak punya iman sama sekali. Bagaimana cara iblis mengajak Yesus untuk faithless? Tidak memiliki iman. Dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10, dia menunjukkan kekayaan dunia. Dia menunjukkan kemegahan dunia. Tetapi dengan catatan, sujud menyembah kepada iblis. Maka Yesus menjawab dengan ayat, hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Seolah-olah iblis ingin mengajak Yesus begini, sudah tidak usah sujud lagi kepada Bapa, tidak perlu lagi kamu sujud kepada Bapa, sujudlah kepadaku, aku akan memberikan dunia ini kepadamu. Tapi Yesus menjawab dengan ayat, tidak demikian. Aku hanya berbakti, aku hanya sujud kepada Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Iblis pakai banyak hal untuk membuat kita itu tidak berbakti kepada Allah. Coba kita buka 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 10. Boleh dibantu ya Bima bacakan lagi. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Nah, perhatikan ini. Ini ayat ini ingin mengatakan cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Cinta akan uang akhirnya menimbulkan keinginan seseorang untuk ingin makin kaya. Dan ketika cinta akan uang, cinta akan kekayaan ini bercokol di dalam hati kita, maka itu akan mendorong kita bahkan sampai ke titik menyimpang dari iman. Perhatikan itu ya. Bapak Ibu harus sadar akan 3 jebakan iblis di dalam hidup kita. Ketidaktaatan, keraguan akan pemeliharaan kuasa Allah, dan membuat akhirnya kita menyimpang dari iman yang sejati kepada Allah, menjadi beribadah kepada Mammon. Jebakan ini sangat tipis sekali. Tidak bisa kita kenali secara clear. Tetapi pelan demi pelan, perlahan tanpa disadari, kita dibuat untuk menyimpang. Hingga kita tidak taat, meragukan Allah, dan tidak beriman kepada Allah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, adakah solusi di dalam menghadapi ketiga pencobaan itu? Solusinya adalah kuat di dalam Tuhan. Dan bagaimana cara kuat dalam Tuhan? Yang pertama, berakar dalam firman Tuhan. Coba kita buka dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Matius pasal 7, ayat yang ke-24. Silahkan dibantu baca Yemima. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24.
Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, mendengar perkataan Kristus dan melakukannya. Berakar dalam firman Tuhan artinya mendengar ajaran Kristus dan melakukan ajaran Kristus. Kalau kita misalkan membaca di Kisah Rasul 2 ayat 42, nggak usah dibuka ya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Di situ jemaat mula-mula bertekun pada pengajaran rasul-rasul. Dari mana rasul-rasul mendapatkan pengajarannya? Dari Kristus. Kristus diturunkan ke rasul, rasul menurunkan ajarannya kembali kepada umat. Maka kalau kita ingin strong in the Lord, kalau kita ingin dikuatkan di dalam kekuasaan dan kemenangan Tuhan, maka tidak bisa tidak harus pertama-tama berakar dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, berdoa tanpa henti. Coba tolong Yemima Lukas 5 ayat yang ke-16. Lukas 5 ayat yang ke-16. Lukas 5 ayat 16. Silakan dibaca. Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, saya bacakan bahasa Inggrisnya. So he himself often, sering. Ada kata sering. So he himself, dan dia sering mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata the wilderness. Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat padang gurun dan berdoa. Padang gurun tidak mesti artinya masalah. Padang gurun, tempat di mana kita merendahkan diri, tempat kita menyendiri bersama dengan Allah. Itulah padang gurun, berdoa tanpa henti. Yesus pun selama di dunia sering ke padang gurun untuk berdoa. Pertanyaannya, seberapa sering kita berdoa dalam hidup kita? Adakah kita menjadi orang Kristen yang berdoa tanpa henti di dalam hari-hari kita, dalam waktu-waktu kita? Kalau kita mau kuat di dalam kekuasaan dan kemenangannya, maka Tuhan menyatakan kemenangan atas melawan kuasa kegelapan melalui berdoa tanpa henti. Dan yang terakhir, andalkan kasih karunia. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Nggak usah dibaca, saya akan simpulkan di sini. Paulus menghadapi duri dalam daging, yaitu utusan iblis untuk mengganggu kehidupan dia melalui penderitaan, melalui kesesakan, melalui penganiayaan. Tetapi bagaimana cara dia menghadapi semua? Dengan percaya dan mengandalkan anugerah Allah di dalam hidupnya. Maka itu Paulus mengatakan, ketika aku lemah, maka aku kuat karena ada kasih karunia yang turun menaungi aku ketika aku lemah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bagaimana cara kita melawan misguided daripada iblis, melawan 3 macam jebakan iblis? Kita harus dikuatkan di dalam kemenangan dan kekuasaannya. Dan melalui apa kekuasaan dan kemenangan Tuhan itu dinyatakan? Ketika kita berakar dalam firman, berdoa tanpa henti, dan mengandalkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar melalui kebenaran firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami dalam menapaki langkah perjalanan kami mengikut Engkau. Berikan kami kepekaan untuk kami dapat mengenali 3 jebakan iblis di dalam kehidupan kami. Dan juga kuatkan kami di dalam kekuasaan dan kemenangan-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.